Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mujahid-mujahidah kelas 8 yang Bapak banggakan, bertemu lagi di pembelajaran matematika kelas 8. Baik, untuk sekarang kita akan membahas tentang bab 4, yaitu persamaan garis lurus ya. Sebelum ke materi, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita masuk ke materi bab 4, yaitu persamaan garis lurus. Kemarin kita sudah mempelajari sebagian tentang persamaan garis lurus, tentang bentuk-bentuknya dan menggambar grafik. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang gradien. Apa sih itu gradien? Nanti kita akan bahas di sini ya. Oke, ini dia. Gradien ini ibaratkan sebuah tangga. Berarti gradien ini adalah nilai kemiringan suatu benda atau objek ya. Gradien itu nilai miring ya, kemiringan ya. Garis miring atau gradien atau garis miring. Gradien disimbolkan dengan huruf M, persamaan garis lurus. Gradien disimbolkan huruf M kecil ya. Gradien adalah kemiringan garis disimbolkan dengan huruf M. Gradien sama dengan Y per X. Ini untuk mencari gradien ya dari titik koordinat. Perhatikan dari gambar tersebut. Tentukan gradien garis. Jawab. Nah, kita disuruh menentukan gradien garis ya dari gambar tersebut. Oke, dilihat di sini ya. Ini ada titik 3,9. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu titik koordinatnya ya. Kemudian ini ada titik 2,6. Ini ada titik 1,3. Dan ini ada garis miring nih. Nah, kita cari nih nilai gradien dari garis miring ini nih ya. Yaitu 3,9. Kita pakai satu titik dulu ya. Yaitu Y per X. Maka Y-nya 9, X-nya 3. 9 dibagi 3, maka gradiennya adalah 3. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, jadi gradiennya adalah 3. Lanjut ya. Menentukan gradien persamaan garis lurus dalam berbagai bentuk. Menentukan gradien persamaan garis lurus dalam berbagai bentuk. Yang pertama yaitu gradien garis yang sejajar dengan sumbu X. Yang kedua, gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y. Yang ketiga yaitu gradien dua garis yang sejajar. Dan yang terakhir itu gradien dua garis yang saling tegak lurus. Ini ya yang akan kita pelajari ya. Yang pertama, gradien garis sejajar dengan sumbu X. Perhatikan grafik berikut. Nah, ini ya. Garis A ini sejajar dengan sumbu X ya. Dengan titiknya yaitu 3,3 dan negatif 2,3. 3,3 dan negatif 2,3. Nih, titiknya negatif 2,3 dan 3,3. Gradiennya jarak tegak dibagi jarak mendatar atau Y dibagi X. Tentukan gradien garis pada grafik tersebut. Gradien garis A maka didapat Y per X. Ya, 3, Y-nya 3 dikurang 3. Kemudian X-nya negatif 2. X-nya 3 dikurang negatif 2. Berarti ini ya. Ini X pertama dan Y pertama. Ini titik yang pertama. Dan ini kita ambil titik yang kedua. Boleh dibalik ya. Boleh ini titik pertama dan ini titik kedua. Boleh, gak apa-apa. Yang penting jangan terbalik Y dibagi X nih. Gak boleh ya. Tidak boleh X dibagi Y.
Yang betul adalah Y per X gitu. Titik pertama 3, Y-nya 3. Titik kedua 3. X pertama 3, X kedua negatif 2. 3 dikurang 3 habis kosong. 3 dikurang negatif 2 sama dengan 5. 0 dibagi 5 kosong. 0. Jadi gradien garis-garis yang sejajar dengan sumbu X adalah 0. Ya, jadi ada garis yang sejajar dengan sumbu X pasti nilai gradiennya kosong. Seperti itu ya. Berarti dia tidak memiliki sebuah gradien atau tidak miring lurus sama sumbu X, maka nilai gradiennya kosong. Baik, kita lanjut. Gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, sekarang yang sejajar dengan sumbu Y. Tadi sejajar dengan sumbu X, gradiennya bernilai kosong. Gimana dengan sejajar dengan sumbu Y? Apakah gradiennya kosong juga? Kita cek ya. Oke, ini dia ya. Ada garis B yang sejajar dengan sumbu Y di titik 2,2 dan 2,5. Gradiennya, tentukan gradien garis pada grafik tersebut. Gradien garis B sama dengan Y per X. Y-nya 5 dikurang 2 dan X-nya 2 dikurang 2. 5 dikurang 2 sama dengan 3. 2 dikurang 2 sama dengan 0. 3 per 0 atau 3 dibagi kosong. 3 dibagi kosong adalah tak terdefinisi. Kita terhingga sepanjang masa. Ya, berarti tidak terdefinisi ya, banyak ya. Nah, maka jadi gradien garis-garis yang sejajar sumbu Y adalah tak terdefinisi atau tak terhitung ya, banyak. Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu gradien dua garis yang sejajar. Perhatikan gradien dua garis yang sejajar. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada garis K dan garis L, di mana garis K ini titiknya yaitu 0,2 dan min 4,0, dan garis L-nya itu 4,0 dan 0, negatif 2. Tentukan gradien garis K dan L pada grafik tersebut. Gradien garis K, ya, Y dikurang Y, Y1. 2 dikurang 0 dan 0 dikurang negatif 4. Maka hasilnya 2 dikurang 0, 0. 0 dikurang negatif 4, 4. Maka 2 per 4. 2 per 4 adalah setengah. Kemudian kita cari lagi gradien garis L. Ya. Oke, Y-nya 0, Y-nya 0 dengan negatif 2. 0 dikurang negatif 2 dan X-nya 4 dikurang 0. 0 dikurang negatif 2, positif 2. 4 dikurang 0, 4. 2 per 4. Jadi hasilnya 1 per 2. Gradien garis L setengah dan gradien garis K pun setengah. Nah, sama ya? Oke, sama. Jadi kesimpulannya, gradien garis yang sejajar adalah MK sama dengan ML. Artinya garis K sama dengan garis L atau gradiennya sama. Gitu ya. Jika ada dua garis yang sejajar maka gradiennya ya sama gitu. Kita lanjut ya. Yang keempat, terakhir. Gradien dua garis yang tegak lurus. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini dia. Ada garis T bertegak lurus dengan garis S. Di mana untuk titik T yaitu negatif 2,4 dan titik S itu 4,2. Kemudian dua-duanya terpotong oleh di garis S dan T-nya terpotong di titik 0,0. Ini adalah koordinat 0,0 ya. Tentukan gradien garis S dan T pada grafik tersebut. Gradien garis S, kita cari dulu yang S ya.
yaitu 4,2. Y-nya itu 2 dan X-nya 4. 2/4 sama dengan 1/2. Kemudian garis T, gradien garis T-nya. Y-nya 4. X-nya min 2 sama dengan negatif 2. Oke, bagaimana jika kemudian gradien S-nya kita kali dengan gradien T? Ya, gradien S dikali dengan gradien T. Maka gradien S dikali dengan gradien T setengah dikali negatif 2. Maka hasilnya adalah 1. Berarti kalau dua garis ini dikalikan maka hasilnya negatif 1 ya. Nah, kesimpulannya adalah jadi gradien garis yang tegak lurus adalah negatif 1. Jadi gradien garis yang tegak lurus adalah gradien S dikali gradien 1. Gradien T sama dengan negatif 1. Atau gradien pertama dikali gradien kedua sama dengan negatif 1. Seperti ini ya kesimpulannya ya. Oke. Menentukan gradien persamaan garis AX plus BY ditambah C sama dengan 0. Contohnya, tentukan gradien persamaan garis 4X min 2Y ditambah 5 sama dengan 0. Ingat ya, untuk menentukan gradien dari sebuah persamaan, diubah bentuknya menjadi Y sama dengan MX plus C. Nah, kalau sudah seperti ini, persamaannya gampang. Nanti M-nya adalah gradien. M ini adalah gradien ya, berarti M itu adalah koefisien dari variabel X. Gitu. Kita jawab. Persamaan 4X min 2Y ditambah 5 sama dengan 0. Oke. 4X sama 5-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. 4X berubah menjadi negatif 4X. Plus 5 berubah menjadi negatif 5. Kalau pindah ruas, yang negatif menjadi positif, yang positif menjadi negatif. Sebaliknya ya. Oke, setelah sampai sini, Y-nya kita harus sendiri ya. Tidak memiliki koefisien ya. Berarti negatif 2-nya yang kita pindahkan ke sebelah kanan. Negatif 2 dan Y ini adalah fungsinya adalah operasinya itu perkalian. Berarti kalau pindah ruas menjadi pembagian. Maka Y sama dengan negatif 4X dikurang 5 dibagi negatif 2. Maka Y sama dengan negatif 4X dibagi negatif 2. 5 dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2X. Negatif kali negatif positif. Maka hasilnya 2X positif 2X. 5/2 tidak bisa diperkecilkan. Berarti tetap seperti ini ya. Nah, inilah nilai gradiennya. Berarti nilai gradiennya adalah 2. Gradien M-nya adalah 2. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya, coba ya bisa ya. Jadi gradien dari persamaan 4X min 2Y ditambah 5 sama dengan 0 adalah 2. Jadi langkah pertama adalah kita buat persamaannya menjadi Y sama dengan MX plus C. Menentukan gradien garis lurus yang melalui 2 titik. Tadi persamaan garis, sekarang melalui 2 titik. Oke, rumusnya Y2 dikurang Y1, X2 dikurang X1. Ini ya rumusnya ya. Contoh 1. Tentukan gradien garis L dari gambar berikut. Ini garis L nih ya. Ada 2 titik yaitu 2,5 dan 1,3. Melalui 2 titik. Berarti kalau melalui 2 titik pakai rumus yang ini ya. Jawab. Masukkan rumusnya. Y2 dikurang Y1, X2 dikurang X1. Y2-nya kita misalkan 3. Ya, ini Y2, ini 1 ya, titik pertama dan titik kedua. Y2-nya yaitu 1, Y2-nya 3, kemudian Y1-nya 5. Lalu X1-nya, X2-nya 1, kemudian X1-nya 2. Berarti 3 dikurang 5, 1 dikurang
2. 3 dikurang 5 sama dengan negatif 2. 1 dikurang 2 sama dengan negatif 1. Negatif 2 dibagi negatif 1 hasilnya 2. Jadi gradien garis L adalah 2. Gampang ya. Kita lanjut. Contoh kedua. Tentukan gradien garis yang melalui titik A 4,-3 dan B 0,2. Ingat rumusnya M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Jawab rumusnya. Oke, kita masukkan Y2-nya yaitu 2, Y1-nya negatif 3. X2-nya 0 dan X1-nya 4. Maka 2 dikurang negatif 3 dan 0 dikurang 4. Hasilnya yaitu 5 per negatif 4. Min kali min plus 2 ditambah 3 maka 5. 0 dikurang 4 negatif 4. Berarti 5 per negatif 4. Atau negatif 5 per 4. Jadi gradien garis L-nya adalah negatif 5 per 4. Mudah kan? Nah, silakan latihannya. Yang pertama, tentukan gradien dari persamaan garis berikut. A, 4x plus 2y ditambah 5 sama dengan 0. B, negatif 3x dikurang 4y dikurang 8 sama dengan 0. Nah, ini kita ubah menjadi bentuk yang ketiga, yaitu Y sama dengan MX plus C. Kemudian nomor 2, tentukan gradien suatu garis yang melalui dua titik berikut. Yang A, titik negatif 5,2 dan 3,2. Yang B, 0,3 dan 2,4. Tadi rumusnya ya, M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Itu rumusnya yang tadi ya. Nomor 3, tentukan gradien garis L dari gambar berikut. Ini ya, gradien L-nya melalui dua titik. Oke, mungkin sampai sini ya. Kerjakan tugasnya di buku tugas, kemudian diberi nama, tanggal, dan para orang tua, lalu kirim di classroom. Mungkin ini aja dari Bapak. Bapak ucapkan terima kasih banyak, dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.